salam sukses. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi primadona di Pilpres 2024 yang lalu. Walaupun diberi posisi strategis, tapi tetap menolak pinangan Ganjar dan Anies saat itu. Kini Khofifah sedang ada di Bogor di kediaman Prabowo dalam acara silaturahmi kebangsaan. Sampai ramalan Gus Dur untuk Prabowo diucapkan langsung oleh timnya Anies sendiri, yang saat itu juga malah mengkritik balik Prabowo. Coba kita cek dulu videonya. Lantaran masyarakat Jawa Timur menurutnya mempunyai jiwa nasionalisme sesuai dengan yang selalu digaungkan. Ingatlah kami Jawa Timur, jaga Nusantara, jaga seluruh keberagaman dengan penuh harmoni. Setuju? Akan segera dilantik bulan Oktober adalah Presiden Republik Indonesia ke-8, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Mudah-mudahan semua dimudahkan Allah, diberikan kesuksesan dan terus bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya bersama Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka. Kami ingin matur bahwa Bhinneka Tunggal Ika terlahir dari bumi Mojopahit, dan bumi Mojopahit adalah Jawa Timur. Oleh karena itu, kami mohon bahwa penguatan demi penguatan dari sisi wawasan kebangsaan yang selalu didengung-dengungkan oleh beliau, jantungnya ada di Jawa Timur. Betul? Terima kasih saya yang sebesar-besarnya atas kehormatan yang diberikan kepada saya dengan kedatangan Ibu Khofifah beserta ibu-ibu nyai dan bapak-bapak ulama dan relawan-relawan dan relawati-relawati yang telah berjuang keras dan yang telah mengirim saya ke RI 1. Saya ingat betul omongan Gus Dur. Pak Prabowo, Anda akan jadi presiden nanti di akhir usia Anda yang semakin tua. Ada satu alasan disampaikan oleh Gus Dur. Ketika ditanya, kenapa Prabowo berpotensi jadi presiden? Karena Prabowo punya sifat yang ikhlas. Nah, menurut saya tidak cukup di situ. Kalau orang ikhlas harus ketemu orang baik. Dan Gus Imin orang baik dalam konteks ini. Kenapa Gus Imin orang baik? Karena yang difikirkan oleh Gus Imin hanya urusan bagaimana ngurus warga Nahdien, ngurus pondok pesantren, bagaimana kesejahteraannya baik. Nggak ada motif lain, bro. Sekarang ada 4 nih Gus yang disebut-sebut sebagai ya kandidat terkuat ya. Ada Pak SBY sekarang, kemudian juga ada Pak Prabowo, ada Ibu Mega ya, dan Pak JK. Dari 4 ini nih Gus, menurut Gus Dur mana yang kira-kira akan dipilih oleh rakyat dan diterima oleh rakyat Indonesia? Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa Gus? Ya banyaklah yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat. Gubernur Jawa Timur masa bakti 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar NU serta Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU Jawa Timur, hari ini Khofifah berkegiatan menghadiri silaturahmi kebangsaan di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Sentul, Bogor. Sebenarnya Khofifah saat itu belum menentukan dukungan resmi terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Kita tahu waktu itu bahwa di Jawa Timur Khofifah merupakan primadona yang menjadi rebutan antara kubu Ganjar dan kubu Anies, karena Jawa Timur juga merupakan basis elektoral yang tinggi. Khofifah sempat diisukan menjadi kandidat kuat dari cawapres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Bahkan Khofifah sudah bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, namun tidak tahu kenapa di menit-menit akhir
PDIP mengumumkan Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar. Tidak sampai di sini, meskipun batal menjadi cawapres, nama Hovifah masih tetap berlanjut di perebutan kubu Ganjar dan Anies. Hingga dari PKB untuk mencalonkan Hovifah bakal menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Sampai pada akhirnya Hovifah memutuskan dengan pertimbangannya lebih memilih untuk bergabung di Prabowo Gibran. Kalau begitu saya mewakilin untuk menyampaikan kata maaf ya Bu ya kepada Pak Ganjar dan Pak Anies. Hovifah yang saat itu juga menjadi Ketua Umum PP Muslimat NU memiliki konsekuensi terhadap kedudukannya sebagai salah satu unsur pimpinan pada organisasi keagamaan NU tersebut. Karena artinya posisi sebagai Gubernur Jawa Tengah tersebut harus nonaktif dari jabatannya terlebih dahulu. Ini harus sesuai dengan arahan lembaga PBNU, yaitu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf juga mengatakan bahwa pejabat atau seseorang yang menduduki jabatan struktural di organisasinya harus nonaktif apabila menjadi anggota resmi dari tim kampanye dari salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dan juga tidak boleh mengatasnamakan lembaga khususnya PBNU ini untuk kepentingan politik. Di sini akhirnya Hovifah pun berpamitan untuk mundur dan nonaktif dari PBNU Jawa Timur. Dalam sambutan silaturahmi kebangsaan, Prabowo menyempatkan bercerita atas kehadiran Hovifah dalam acara ini. Berawal dari saat Prabowo ketemu di Bandara Halim dan Prabowo menawarkan diri untuk meminta agar bisa bertemu dengan Hovifah, yang sekaligus Prabowo juga berpesan untuk bisa dibantu mengajak beberapa ibu-ibu dari Jawa Timur ke Bogor untuk lebih meramaikan situasi silaturahmi kebangsaan ini. Saat itu dijawab sama Hovifah, tapi sekaligus bertanya balik, "Baik Pak Prabowo, tapi kira-kira berapa orang untuk bisa dihadirkan Pak?" Dan Prabowo pun menjawab, "Kalau persiapan singkat bisa sekitar 1.200 orang. Kata Prabowo, malah beliau memboyong yang datang menjadi 1.600 orang. Dalam sambutannya Prabowo mengatakan bahwa tokoh yang pertama kali ditemui di Jawa Timur adalah Hovifah Indar Parawansa. Usai bertemu dengan Hovifah dilanjutkan sowan ke seniornya yaitu Jenderal SBY. Berikutnya Pak Dekarwo dan Emil Dardak. Dalam sambutan ini juga banyak cok-cok segar dari Prabowo, karena Prabowo mengaku sangat bahagia, merasa terhormat, dan sangat berterima kasih kepada ulama NU, warga NU, muslimat NU, relawan semua yang ada di Jatim yang mendukungnya. Selain itu juga Prabowo menceritakan semasa masih aktif dan muda di awal jadi tentara, dia juga sangat dekat dengan ulama NU, terutama Gus Dur. Sampai suatu ketika ingin jadi warga NU dan akhirnya bisa memiliki KTA, Kartu Ikatan Sarjana NU, pada saat itu ISNU, dari Profesor Ali Mashkur Musya. Apalagi Prabowo dekat dengan keluarga Gus Dur, karena rumah kakek nenek Prabowo berdampingan dengan rumah orang tua Gus Dur di Matraman, di mana ibunya Gus Dur adalah teman baik kakek nenek Prabowo. Pasca Pilpres ini, Prabowo mengajak semua masyarakat melupakan perbedaan. Jangan sampai kontok-kontokan. Prabowo mengatakan sudah waktunya untuk membuat sesuatu yang berguna untuk kemakmuran bangsa ini, termasuk meniru keberanian warga NU dan sejarah NU, walaupun di saat genting selalu tampil sebagai stabilisator, pembawa kesejukan, kedamaian, penjamin keselamatan, dan berpihak kepada NKRI. Pada saat sejarah perjuangan kemerdekaan pasca proklamasi, NU bisa dikatakan sebagai Islam yang merah putih, yang pada saat itu Inggris datang ingin menguasai lagi. Inilah hebatnya peran para kiai dan ulama NU di Jatim. Tetap tegas dan tegar, tidak tunduk kepada kekuatan asing yang menjajah bangsa kita kembali. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau TNI dekat dengan ulama dan kiai, karena sejarahnya yang selalu bersama-sama. NU tidak mau menjalankan agama dengan kekerasan, tidak ada kecurigaan dan kebencian dalam beragama, itu karakter NU. Akhirnya di penutupan sambutan,
Prabowo pun mengulangi lagi dengan ucapan terima kasih dan dengan rasa hormat kepada semua kiai, ulama NU, muslimat NU, relawan dan yang lainnya, terutama kepada Ibu Khofifah, pemimpin muslimat NU yang tak malu untuk mendukung Prabowo Gibran. Menurut saya, kira-kira pesan politik yang disampaikan adalah kemungkinan besar Khofifah dan Emil Dardak tentunya akan berada di dalam kabinet Prabowo Gibran. Demikianlah kira-kira pesan politik dari silaturahmi kebangsaan ini. Terima kasih dan salam sukses.